Untuk semester 1 ini mata kuliah yang ada prakteknya dan paling banyak prakteknya itu mata kuliah KDK 1 dan KDK atau KDM. Untuk KDK 1 ini saya satu tim dengan Bu Irma Taufani. Sudah tahu ya Bu Irma Taufani? Ya, Bu Irma Taufani. Untuk sebelum UTS, saya yang mengajar kalian, namun setelah UTS nanti Bu Irma yang mengambil alih. Dan untuk prakteknya, nanti kita sesuaikan dengan silabus, insya Allah minggu depan kita mulai praktek. Dan prakteknya pun per trim, jadi tidak semua mahasiswa masuk, karena harus maksimal 15 orang. Jadi nanti dibagi 2 sesi. Di sesi pertama 15 orang, sesi yang kedua 15 orang. Nanti jadwalnya menyusul. Oke, untuk pertemuan pagi ini ringan saja. Kita mulai dengan konsep manusia. Oke. Konsep manusia. Apa sih manusia itu? Ternyata manusia itu memiliki pengertian, memiliki definisi. Dan konsep manusia sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama manusia sebagai makhluk holistik. Jika kalian pernah mendengar kata holistik, ada yang mengatakan utuh, ada yang mengatakan menyeluruh, semuanya benar. Yang kedua, manusia sebagai sistem. Manusia sebagai makhluk holistik. Apa sih holistik itu? Jadi holistik itu paduan dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Makhluk biologis. Kalau kemarin kita sudah pernah belajar biologis, ya pada saat SMA, apa sih makhluk biologis? Kenapa sih manusia kok masuk dalam unsur biologis? Jadi manusia itu adalah makhluk yang terpadu dari sistem organ tubuh. Untuk apa? Untuk hidup, untuk melangsungkan hidupnya dari kelahiran sampai kematian. Jadi manusia merupakan sistem organ untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian yang kedua, sebagai makhluk psikologis atau unsur psikologis, yang berarti manusia itu memiliki jiwa, rasa, kecerdasan, dan kemampuan. Jadi tidak ada orang yang bodoh. Kalau ada kata kecerdasan kan berarti tidak ada orang yang bodoh, melainkan orang yang malas. Jadi manusia itu memiliki kecerdasan. Tidak ada manusia terlahir langsung cerdas, tidak ada. Pasti dari latihan, pasti dari belajar. Makanya itu tidak ada orang bodoh, yang ada orang malas. Jadi kalian semua itu pintar asalkan mau belajar. Jadi sebagai makhluk psikologis, manusia itu memiliki jiwa, memiliki kecerdasan, memiliki pikiran, dan juga untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial ya, bukan sistem sosial. Makhluk sosial berarti manusia itu membutuhkan orang lain, membutuhkan tetangga, membutuhkan teman, membutuhkan orang yang juga untuk kelangsungan hidupnya. Seperti kita makan nasi. Nasi dari mana? Dari beras. Beras dari mana? Ditanam oleh siapa? Oleh petani. Petani menanam beras, apakah langsung bisa tumbuh beras? Tidak, harus beli bibit dulu ke siapa gitu ya. Dibeli bibit dulu, beli pupuk dulu, membutuhkan orang lain. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Selanjutnya, sebagai makhluk spiritual, manusia memiliki keyakinan, manusia memiliki Tuhan. Untuk apa manusia memiliki Tuhan? Untuk apa manusia harus memiliki keyakinan? Untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi tidak ada satu agama pun yang mengajarkan keburukan. Semuanya mengajarkan kebaikan. Ada berapa agama di Indonesia? Ada yang tahu? 5, Ibu.
5. Ada lagi? Hanya 5? Benar 5? Ya, berapa? Ada berapa? Ada 5, Ibu. 5? 6, Ibu. 6. Ada Ya? 5. Ada 6. Tuh ada yang jawab 6 tadi, temannya. Benar. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Oke, saya lanjutkan ya. Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu. Bisa 6. Kristen ada berapa? Kristen ada 2, Ibu, Protestan sama Katolik. Ya, jadi intinya manusia itu memiliki keyakinan ya. Di Indonesia tidak ada yang ateis, tidak ada yang tidak beragama, semuanya beragama. Di KTP saja, di situ ada poin agama. Jadi manusia itu beragama, diharapkan menjadi pribadi yang baik, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika ada orang yang bertanya, itu kok memiliki agama, KTP-nya ada agamanya, tapi kok dia berkelakuan buruk? Itu tergantung pribadinya. Tapi tidak ada satu agama pun yang mengajarkan keburukan. Itu ya. Di semua agama mengajarkan kebaikan. Harapannya manusia itu baik. Jadi bisa bersosialisasi dengan baik, bisa hidup dengan baik. Jadi bisa berpikir baik juga. Oke, saya lanjutkan ya. Manusia sebagai makhluk biologis disebabkan karena manusia terdiri dari gabungan sistem organ tubuh. Jelas ya, ada organ pernafasan, organ pencernaan. Jadi gabungan dari sistem-sistem organ itu jadilah manusia secara makhluk biologis, sebagai makhluk biologis. Selanjutnya manusia mempertahankan hidup. Jelas, sistem organ untuk mempertahankan hidup jantung. Jantung jika tidak ada pembuluh darah yang membawa darah ke jantung, kemudian tidak ada pembuluh darah yang memompa dari jantung ke seluruh tubuh, ya manusia juga tidak akan hidup dengan baik. Jadi manusia sebagai makhluk biologis, gabungan sistem organ tubuh itu untuk mempertahankan hidup. Manusia makan untuk hidup, gitu ya, bukan hidup untuk makan. Jadi hidupnya bukan untuk makan saja, tapi makan secukupnya untuk mempertahankan hidup. Manusia tidak lepas dari hukum alam, khususnya hukum perkembangan. Jadi manusia itu terus berkembang dari lahir sampai tua. Lahir, balita, bayi, ya bayi, balita, kemudian remaja, setelah remaja, dewasa awal, dewasa akhir, lansia. Jadi manusia terus tumbuh dan berkembang. Makanya pada masa-masa seperti kalian dewasa awal ini, transisi dari remaja itu memiliki gejolak semangat yang luar biasa. Sama seperti gejolak cinta ya. Jadi harapannya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan asal misalnya punya pacar, pacarnya ayo buktikan kalau kamu sayang kepadaku gitu. Sayang kepadaku harus melakukan yang tidak benar, yang dilarang oleh agama. Jadi harus bisa menahan diri, harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena masa muda kalian tidak akan kembali. Jangan sampai terjadi penyesalan suatu saat nanti. Karena kalian akan berkembang dan tumbuh terus-menerus. Gitu. Jadi saat melakukan sesuatu, dipikir terlebih dahulu akibatnya apa. Karena tidak ada penyesalan di awal, ya, yang ada di akhir. Kemudian manusia sebagai makhluk psikologis. Setiap individu memiliki kepribadian yang unik. Ada sanguin, ada melankolis, dan sebagainya. Jadi ada orang yang tegar, ada orang yang tomboy, ada orang yang sedikit-sedikit melo, sedikit-sedikit nangis, melankolis. Jadi orang itu bermacam-macam. Setiap individu itu kepribadiannya tidak sama. Kemudian tingkah laku. Manusia memiliki tingkah laku sebagai manifestasi
kejiwaan. Kemudian memiliki kecerdasan dan daya pikir. Jadi manusia itu sebenarnya bisa berpikir, bisa diasah otaknya dengan belajar. Kalau tidak pernah digunakan untuk berpikir, ya akhirnya mudah lupa, mudah malas gitu. Jadi kecerdasan itu harusnya diasah. Kebutuhan psikologis untuk mengembangkan kepribadian. Jadi manusia itu, individu itu membutuhkan kebutuhan psikologis untuk mengembangkan kepribadiannya. Orang terlahir, tumbuh, kemudian menjadi remaja, dia akan meniru orang di sekitarnya sebagai role modelnya, terutama orang tuanya. Jadi untuk mengembangkan kepribadiannya menjadi pribadi yang baik, dia membutuhkan role model, dia membutuhkan orang untuk dicontoh. Jadi selain itu, misalnya Bu, saya tinggal sendiri, jauh dari orang tua, jauh dari lingkungan, saya hidup di rumah sendiri. Bagaimana memenuhi kebutuhan psikologis saya? Bisa dari apa sekarang yang mudah diakses? Internet, televisi, untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya. Saya harus menyentuh seperti apa sih? Kan kadang remaja atau dewasa awal seperti kalian punya seseorang yang dielu-elukan atau diidolakan. Biasanya artis atau sekarang yang lagi marak-maraknya Korea ya, orang-orang Korea gitu ya. Ya, tapi nggak mungkin kita bisa meniru kayak orang Korea karena kita orang Indonesia adat ketimuran. Jadi untuk memenuhi kebutuhan psikologis untuk mengembangkan kepribadian, kita bisa meniru idola kita, tapi idola yang baik. Kalian sendiri pun sebenarnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena kita memiliki rasa, kita memiliki perasaan, kita memiliki pikiran. Hati kecil kita pun juga akan berkata hal yang sama. Jika kita melihat sesuatu, oh itu baik, oh itu buruk, kita pun juga bisa menilainya. Jadi kita untuk memenuhi kebutuhan psikologis bisa dari mana saja. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Dari makhluk biologis dan makhluk psikologis? Ada Ibu. Ada. Bisa lanjutkan ya. Bisa. Manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial karena setiap individu itu hidup bersama dengan orang lain. Jadi meskipun kita hidup sendiri, misalnya di kosan sendiri, jauh dari tetangga, tidak kenal kanan kiri, tapi kalian hidup dengan orang lain di sana. Kalian membutuhkan orang lain juga di sana. Misalnya kalian hidup di kosan sendirian, kalian butuh makan. Kan kadang tanya tetangga, Ibu, warung terdekat di sini di mana, gitu ya. Kalau pasti berjiwa sosial, pasti akan bertanya demikian. Kemudian dipengaruhi oleh kebudayaan. Jelas ya, setiap daerah memiliki kebudayaan tersendiri. Budaya setiap daerah tidak sama. Sebagai makhluk sosial, misalnya ibu hamil. Ibu hamil usia kehamilan 4 bulan dan 7 bulan biasanya dilakukan apa di desa itu? Ada tingkepan gitu ya kalau orang Jawa. Kalau orang Madura biasanya ada pelet kandung. Pelet kandung itu di usia kehamilan 7 bulan. Di usia kehamilan 4 bulan atau sebelum 4 bulan bahkan ada pengajian. Harapannya karena ada janin dalam rahim yang akan ditiupkan nyawa. Jadi ada pengajian. Kemudian 7 bulan ada tingkepan. Apakah kebudayaan itu salah, Ibu? Tidak. Budaya itu tidak salah. Yang salah itu manusianya yang mengartikan. Selama kita bisa menghargai, selama tidak menyimpang dari norma, selama tidak menyimpang dari nilai-nilai agama, semuanya baik. Asalkan tidak kita sembah. Misalnya kita percaya, oh ibu hamil dengan kehamilan 7 bulan itu wajib tingkepan. Nah, itu salah. Ya, itu bukan suatu kewajiban tapi budaya masyarakat.
yang kita lestarikan, bukan suatu kewajiban. Jadi kalau ibu hamil yang usia kehamilan 7 bulan tidak tangkapan, ya jangan dicemooh, jangan disudutkan, jangan dipojokkan, jangan dibanding-bandingkan, karena setiap individu itu memiliki persepsi yang berbeda-beda, gitu ya. Dipengaruhi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial, dipengaruhi. Jelas, kalau kita hidup dalam suatu desa, dalam suatu daerah, pasti kita juga akan terpengaruh. Misalnya, saya dulu dari Jawa ke Madura. Di Madura itu ternyata setiap Kamis malam Jumat itu ada rebe. Pernah mendengar rebe? Mungkin Iya, Bu. pronunciation salah ya. Pronunciation saya salah ya. Karena rebe itu ada dua arti. Satunya rumput, satunya memberi ke Pak Kiai gitu ya. Ya, dalam artian saya di sini itu yang memberi sesuatu ke Pak Kiai, makanan ke Pak Kiai, dan selipan nama bantuan doa untuk orang yang sudah meninggal. Jadi karena kita hidup bermasyarakat, kita menghormati budaya itu, ya kita boleh mengikuti, ya saya katakan boleh, tapi tidak wajib. Kemudian tidak dapat hidup sendiri, perlu bantuan orang lain. Jelas ya? Kita hidup, tidak mungkin kita bisa hidup sendirian. Pasti butuh bantuan orang lain. Kita menggunakan baju saja saat ini, kita butuh orang yang membuatkan baju kita. Kita butuh orang yang mengirimkan baju kita. Misalnya kita belanja online, kita butuh jasa orang lain juga. Jadi sedikit banyak kita pasti butuh orang lain. Manusia sebagai makhluk spiritual, karena setiap individu memiliki keyakinan terhadap adanya Tuhan. Ya, memiliki pandangan hidup dan dorongan sejalan dengan keyakinan yang dipegangnya. Jadi manusia itu memiliki pandangan hidup, memiliki keyakinan, memiliki iman untuk kelangsungan hidupnya. Oke, yang kedua, manusia sebagai sistem. Kalau tadi manusia sebagai makhluk holistik, holistik menyeluruh dari biologi, psikologi, kemudian sosial, dan spiritual. Sekarang manusia sebagai sistem. Artinya, manusia terdiri dari beberapa unsur atau sistem yang membentuk suatu totalitas, yakni adaptif, personal, interpersonal, dan sosial. Sistem adalah suatu kesatuan yang dihubungkan karena fungsinya sebagai kesatuan untuk beberapa tujuan dan adanya saling ketergantungan dari setiap bagian-bagiannya. Di sistem itu suatu kesatuan. Tadi sistem organ. Kan ada organ pencernaan, organ pernafasan, tapi kalau sistem semuanya tergabung. Misalnya sistem peredaran darah. Jadi kan ada pembuluh-pembuluh darah yang lain. Jadi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah butuh jantung, butuh aorta, butuh pembuluh darah balik, butuh pembuluh darah yang besar. Itu namanya sistem, suatu kesatuan yang dihubungkan karena fungsinya sebagai kesatuan untuk beberapa tujuan dan adanya saling ketergantungan. Yang pertama, sistem adaptif. Manusia sebagai sistem adaptif. Mengalami perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Jadi manusia itu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, misalnya dingin. Pembuluh darah kita merespon terhadap dingin itu mengalami vasokonstriksi. Mengapa pembuluh darah kok bisa mengalami vasokonstriksi? Untuk merespon beradaptasi dengan lingkungan yang dingin, harapannya tidak ada pengeluaran panas dari tubuh kita. Begitu juga dengan saat kita berjemur di siang hari, maka pembuluh darah kita akan mengalami vasodilatasi atau pelebaran. Harapannya kita bisa menyerap sebanyak-banyaknya dingin dari luar karena suhu tubuh kita juga akan meningkat karena efek panas. Jadi itu untuk keseimbangan tubuh. Kemudian sistem personal, manusia memiliki persepsi dan bertumbuh kembang. Jadi setiap orang itu
persepsinya berbeda-beda untuk tumbuh dan berkembang. Ada yang mengatakan makan cumi-cumi itu buruk. Ada yang mengatakan makan cumi-cumi itu baik. Ini dalam artian ibu hamil ya. Ibu hamil tidak boleh makan cumi-cumi, nanti anaknya hitam gitu kan. Kadang ada yang mendengar seperti itu ya. Ibu hamil, ada yang mengatakan pula ibu hamil boleh makan cumi-cumi karena mengandung tinggi protein. Yang tidak boleh itu cumi-cumi yang berasal dari mana. Jadi persepsi orang itu berbeda-beda. Iya mungkin benar, ibu hamil tidak boleh makan cumi-cumi. Tapi dari perairan mana? Apakah perairan yang tinggi merkuri? Apakah perairan yang dekat dengan pabrik? Bisa saja terkontaminasi dengan bahan-bahan yang berbahaya. Jadi cumi-cuminya terkontaminasi. Tapi tidak dengan cumi-cumi yang di lautan lepas, yang jauh dari polusi, yang jauh dari limbah. Kandungan cumi-cuminya tinggi, jadi baik untuk ibu hamil. Jadi tergantung persepsinya untuk tumbuh dan berkembang. Itu sistem personal. Kemudian sistem interpersonal. Manusia dapat berinteraksi, berperan dalam masyarakat, dan berkomunikasi. Jelas ya. Kemudian sistem sosial, manusia memiliki kekuatan. Kalau tadi manusia sebagai makhluk sosial, pada makhluk holistik yang sekarang sistem sosial. Manusia itu memiliki kekuatan, memiliki otoritas, memiliki kemampuan untuk pengambilan keputusan. Misalnya ibu hamil yang akan bersalin, pasti ada keluarganya kan? Ada keluarga yang ikut mengantar dan menemani ibu di BPS atau BPM. Ibu hamil juga memiliki kekuatan, memiliki otoritas untuk pengambilan keputusan. Saya ini mau lahir nanti di episiotomi atau lahir tanpa episiotomi. Episiotomi itu apa? Episiotomi itu pengguntingan perineum. Jadi digunting perineumnya untuk pelebaran membantu mengeluarkan kepala janin. Jadi ibu hamil itu memiliki ya sama kesempatan yang sama untuk pengambilan keputusan. Misalnya setelah diepis, apakah nanti saat heading atau penjahitan menggunakan anestesi atau tidak, ibunya juga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, nih individu sebagai sistem personal. Bidan harus mengerti tentang konsep self, diri sendiri, kemampuan, kemudian persepsi, dan tumbuh kembang. Untuk keluarga sebagai sistem interpersonal, bidan juga harus mengerti tentang konsep interaksi, perannya. Jadi bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana berinteraksi dengan keluarga, kemudian peran bidan dengan sejawatnya, peran bidan di masyarakat, peran bidan sebagai pelayan kesehatan, dan cara berkomunikasi. Kemudian pada masyarakat sebagai sistem sosial, bidan juga harus mengerti tentang organisasi. Tahu ya organisasi bidan? Organisasi bidan itu Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Kemudian kemampuannya, kekuatannya, otoritasnya, dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan contohnya apakah pasien ini harus dirujuk, apakah saya mampu melahirkan pasien ini, itu tergantung sistem sosialnya. Jadi kalau sudah melewati itu persalinan pada partograf, jadi melewati garis waspada, harus dirujuk, tidak boleh dilakukan pertolongan persalinan mandiri. Oke, ini materi yang kedua. Untuk materi yang pertama ini sampai sini, mungkin ada pertanyaan, silahkan.